Suster senang kita bisa berjumpa kembali di tahun pembelajaran 2021-2022. Pada pertemuan tema pertama, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya di Indonesia, muatan PPKN dan IPA, dari Suster Paulina Kerawain DSY. Tujuan pembelajaran dalam muatan PPKN. 1. Melalui penyampaian materi pada Google Meet, siswa mampu menyebutkan keanekaragaman. 2. Melalui penyampaian materi pada Google Meet, siswa mampu memberikan contoh persatuan dan kesatuan dalam keanekaragaman. A. Keanekaragaman. Keanekaragaman bangsa Indonesia merupakan ciri khas dan kekayaan yang tak terhingga nilainya. Negara Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia merupakan negara yang mempunyai keragaman budaya. Salah satu kebudayaan yang dimiliki adalah rumah adat. Rumah adat setiap provinsi memiliki ciri khas sendiri. Setiap rumah adat memiliki makna. Oke anak-anak, di sini suster memperkenalkan 4 rumah adat. Yang pertama rumah bolon, yang kedua rumah jonglo, yang ketiga rumah sawo atau moso lakitana, dan yang keempat rumah honai. Rumah honai ini berada di Papua. B. Persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Persatuan dalam keberagaman tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah pemersatu bangsa. Nah, negara Indonesia juga memiliki alat pemersatu bangsa selain Bhinneka Tunggal Ika, yaitu 1. Dasar Negara Pancasila. 2. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. 4. Lambang negara burung Garuda. 5. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. 6. Lagu-lagu perjuangan. Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting, sehingga harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang. 2. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab. 3. Perbedaan yang ada tidak menjadi masalah. 4. Pembangunan berjalan lancar. Adapun sikap yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, yaitu 1. Tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. 2. Tidak menganggap suku atau budayanya paling tinggi dan paling baik. 3. Menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. 4. Lebih mengutamakan negara daripada kepentingan atau suku masing-masing. Setelah kita belajar muatan PPKN, sekarang kita masuk pada pembelajaran muatan IPA. Tujuan pembelajaran: 1. Melalui penyampaian materi pada Google Meet, siswa mampu memahami pengertian bunyi. 2. Melalui penyampaian materi pada Google Meet, siswa mampu mengidentifikasi syarat terjadinya bunyi, sumber bunyi,
sifat-sifat bunyi, perambatan bunyi, dan manfaat bunyi. Pengertian bunyi. Bunyi atau suara adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cair, dan atau padat. Atau dapat dikatakan bunyi atau suara berasal dari benda bergetar. Benda tersebut dapat berupa benda padat, gas, dan cair. Bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia juga dapat dilihat dari kesenian daerah. Salah satu kesenian daerah adalah seni musik. Ada banyak cara untuk membunyikan alat musik. Bunyi alat musik menjadi ciri khas alat musik tersebut. Anak-anak, suster menampilkan beberapa alat musik. Yang pertama, suling dibunyikan dengan cara ditiup. Dari daerah Jawa juga Bali. Yang kedua, tifa dibunyikan dengan cara dipukul dari daerah Papua dan juga Maluku. Yang ketiga, sasando dibunyikan dengan cara dipetik dari daerah Rote di daerah Nusa Tenggara Timur. Syarat terjadinya bunyi. 1. Ada medium atau zat perantara. 2. Ada sumber bunyi. 3. Ada pendengar. Pendengar bunyi adalah hewan dan manusia. Sumber bunyi. Semua alat musik menghasilkan bunyi jika dimainkan. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, yaitu sumber bunyi. Contoh sumber bunyi antara lain: senar gitar yang dipetik, gamelan yang dipukul, suling yang ditiup, dan pita suara yang bergetar ketika kita berbicara. Sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi ada 3, yaitu 1. Bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. 2. Bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang keras. 3. Bunyi dapat diserap oleh benda yang lunak. Perambatan bunyi. Bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi yang merambat disebut gelombang bunyi. Seperti telah disinggung sebelumnya, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. 1. Perambatan melalui benda padat biasanya dimanfaatkan untuk membuat mainan. Contohnya, membuat mainan telepon-teleponan. Saat itulah bunyi merambat melalui benang ke telinga kita. 2. Perambatan bunyi melalui benda cair. Ketika dua batu saling dipukulkan di dalam air, kita dapat mendengarkan di dalamnya. Sifat bunyi yang dapat merambat melalui zat cair biasanya dimanfaatkan oleh tim SAR untuk mencari dan menolong korban di lautan. 3. Selain benda padat dan cair, udara juga merupakan medium perantara bunyi. Oleh karena itu, kita dapat mendengar suara orang yang berbicara atau suara kicauan burung dan bunyi suara binatang lainnya. Hal tersebut terjadi karena getaran suara dari sumber bunyi sampai ke telinga kita melalui udara. Manfaat bunyi. Bunyi mempunyai banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Untuk mendeteksi penyakit seperti tumor. 2. Untuk mendeteksi janin dengan USG. 3.
untuk mendeteksi kedalaman laut, ranjau, kapal tenggelam, letak palung laut, atau letak gerombolan ikan dengan alat yang disebut sonar. 4. Untuk mendeteksi kandungan minyak dan mineral di dalam bumi. 5. Untuk mengukur panjang lorong gua atau menyelidiki kerusakan logam. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita pada subtema 1, muatan PPKN dan IPA. Sebagai tugas, anak-anak boleh membuka buku MBP 1 halaman 3-6, nomor 1-20 level 1 untuk PPKN. Sedangkan untuk IPA MBP 1 halaman 30-32, nomor 1-20 level 1. Sekian dan terima kasih, tetap semangat, jangan lupa berdoa dan belajar. Terima kasih.